Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Azan ya judul besarnya. Ini bab rangkaian bab tentang kaifiat sholat. Yang terakhir bab tanpa judul. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari ya, apabila ada bab tanpa judul, maksud Imam Bukhari membuat bab tanpa judul itu bab tersebut masih ada kaitan atau bagian dari bab sebelumnya. Nah, bab sebelumnya yaitu babu fadli Allahumma rabbana lakal hamdu, bab keutamaan bacaan Allahumma rabbana walakal hamdu, yaitu bacaan ini, bacaan bagi imam adalah bacaan pada waktu i'tidal. Itu ada keutamaannya apabila diucapkan, apabila bacaan tersebut diucapkan berbarengan dengan malaikat. Dan malaikat tentu tahunya sholat itu seperti apa. Nah, keutamaannya ya, ucapan Rabbana lakal hamdu itu kalau diucapkan itu berbarengan dengan ucapan Rabbana lakal hamdunya malaikat. Nah, ternyata nih pada bab yang tanpa judul itu, ini hadis-hadisnya tentang bacaan selain Allahumma rabbana lakal hamdu pada posisi tersebut. Kalau babnya kan bab keutamaan ucapan Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, pada bab ini kemarin ini ada hadis yang belum terbaca nih ya, sekalian ya kita tambahkan saja sekarang nih. Jadi pada bab tanpa judul ini berarti masih ada kaitan tentang keutamaan. Kalau di bab 125 itu keutamaan khusus, keutamaan ucapan atau bacaan Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, pada bab berikutnya ternyata ini, kalau kemarin baru terbahas hadisnya yang menerangkan tentang kunut ya, meskipun masalah kunut itu harus dibahas tersendiri sebetulnya kalau mau lebih detail. Nah, hadis yang ketiga nih pada bab tersebut, ini yang kemarinnya belum terbaca nih. An Rifa'at bin Abi Rafi'in Az-Zuraqiyi qala kunna yauman nusalli wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min raq'ati qala sami Allahu liman hamidah qala rajulun rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi falamman sarafa qala manil mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi, ia berkata, pada suatu hari kami pernah sholat di belakang Nabi SAW atau berjamaah bersama Nabi SAW. Ketika beliau bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah, qala rajulun, salah seorang makmum ya, Rasulullah sendiri ketika bangkit dari ruku beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ada seorang makmum yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada seseorang ya, salah seorang makmum yang sesuai dengan perintahnya ya, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ini makmumnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, di hadis ini salah seorang makmum bukan hanya Rabbana walakal hamdu, ada tambahannya
makmum tersebut itu yang membaca bacaan tambahan, yaitu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Jadi salah seorang makmum ketika Rasulullah SAW bangkit dari ruku sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, salah seorang makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ketika setelah selesai sholatnya, Rasulullah SAW bertanya, siapa tadi yang membaca kalimat tersebut? Dan ini dibaca dengan jahar nih, sengaja. Makmum ini ya, dia sengaja mengucapkannya dengan jahar. Sehingga ya terdengar oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang mengucapkan gitunya, yang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah. Siapa tadi yang membaca demikian? Orang itu, makmum tersebut menjawab, saya. Kemudian Rasulullah bersabda, aku melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba untuk menjadi yang paling dulu mencatatkannya. Nah, ini jelas keutamaan berarti. Nah, maka ini tambahan saja nih ya untuk bab kemarin, bab ke-26 itu bab tanpa judul. Nah, di mana kebiasaan Imam Bukhari kalau ada bab tanpa judul berarti bab ini masih ada kaitan atau bagian dari bab sebelumnya. Makanya kan barusan kita lihat lagi bab sebelumnya itu bab keutamaan ucapan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Apa keutamaannya? Apabila ucapan tersebut di bacaan atau ucapan tersebutnya itu bacaan di dalam sholat, bacaan tersebut diucapkannya berbarengan dengan malaikat. Nah, kalau bab sekarang Imam Bukhari memunculkan yang ada keutamaannya bukan hanya Allahumma Rabbana walakal hamdunya. Nah, ini yang oleh Rasulullah SAW di hadis ini yang beliau sabdakan, aku melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba ingin menjadi yang paling dulu menuliskannya. Ini bukan untuk Allahumma Rabbana lakal hamdunya. Kalau untuk Allahumma Rabbana lakal hamdunya justru malaikat pun ikut mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dan bagi orang yang sholat itu jadi keutamaan. Kalau ucapan Rabbana lakal hamdunya itu bersamaan dengan ucapan Allahumma Rabbana walakal hamdunya malaikat. Nah, yang dimaksud di hadis ini, aku melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba untuk menjadi yang paling dulu menuliskannya, itu adalah ini bacaan tambahan jadinya. Karena bacaan pokok setelah sami Allahu liman hamidah itu adalah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu bacaan pokok. Kalau bagi imam atau yang sholat sendiri kan dua-duanya dibaca. Ketika bangkit mengucapkan sami Allahu liman hamidah, setelah i'tidal mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Adapun bagi makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah karena hadisnya ya Rasulullah memerintahkan jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah oleh kalian Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, itu keutamaannya dari bacaan Allahumma Rabbana walakal hamdu itu kalau diucapkan secara berbarengan dengan malaikat. Nah, adapun keutamaan pada bab 126 ini adalah kunut, ada keutamaannya nggak? Ada, karena itu dibaca setelah Rabbana lakal hamdu kan? Ada keutamaannya. Nah, kemudian yang lain selain kunut, yaitu di sini contohnya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Tapi keutamaannya kan bukan berdasarkan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya itu keutamaan untuk Allahumma Rabbana walakal hamdunya.
Adapun keutamaan untuk bacaan setelahnya, nah ini babnya gitunya, bab tanpa judul. Jadi kalau boleh disebut ini bab keutamaan bacaan pada waktu i'tidal. Tapi kalau dibuat judul demikian juga kan makmum membaca Rabbana lakal hamdunya bukan setelah i'tidal. Ya keutamaan bacaan itulah keutamaan bacaan Rabbana lakal hamdu dan juga keutamaan bacaan sesudahnya. Nah ini hadis ini yang terakhir dari bab kedua 126 ya, yang sangat jelas menunjukkan ada keutamaan di bacaan hamdan katsiron thayyiban mubarakan fih. Kejadiannya demikian ya, di dalam hadis ini diterangkan kami berjamaah bersama Rasulullah SAW. Ketika beliau bangkit dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ada salah seorang makmum yang secara sengaja malah menjaharkan ucapannya. Padahal kan sunnahnya sirnya sami Allahu liman hamidah. Nah makmum membaca Rabbana lakal hamdu itu dengan bacaan yang sir. Nah makmum ini sengaja memperdengarkan. Baru kali ini berarti nih Rasulullah mendengar tambahan ini. Jadi kemunculan berartinya kemunculan bacaan tambahan hamdan katsiron thayyiban mubarakan fih itu melalui sahabat yang kemudian disetujui oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyetujuinya dengan mengungkapkan aku melihat 30 lebih malaikat berlomba untuk menjadi yang paling dulu menuliskannya. Artinya itu ada istimewa, berarti sampai malaikat itu berlomba untuk menjadi yang paling depan. Nah inilah keutamaannya. Jadi bacaan tambahan setelah bacaan Allahumma Rabbana lakal hamdu, bacaan tambahannya pun memiliki keutamaan. Kalau ini kan keutamaannya bukan dituntut mengucapkannya secara bersamaan dengan malaikat. Kalau keutamaan yang demikian itu untuk Allahumma Rabbana lakal hamdu, dan keutamaannya adalah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya kalau untuk ucapan Allahumma Rabbana lakal hamdu, keutamaannya adalah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah sekarang baru nih bab berikutnya 127 ya. Bab 127. Babul itma'ninati hina yarfa'u ra'sahu minar ruku. Ini oleh Imam Al-Bukhari-nya dimunculkan di bab seperti ini. Bab tumanninah. Coba jadi judulnya ini Imam Bukhari-nya, coba perhatikan nih. Imam Bukhari ini mengangkat hal seperti ini, memunculkan gitunya hal seperti ini. Bab tumaninah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku, ketika bergerak bangkit dari ruku. Ini kan masih sekitar ruku, berartinya mulai dari bergerak untuk ruku, ya terakhir bergerak bangkit dari ruku. Ini terkait dengan ruku gitu kan. Nah di mana ruku dan sujud itu dua posisi utama seseorang merendah gitu ya. Dua posisi utama seseorang merendah di hadapan Allah. Ruku membungkuk artinya membungkuk kepada Allah. Kemudian sujud, dia sujud kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Nah maka khususnya, artinya ya khususnya dua posisi ini, terkait dengan dua posisi ini, rukunya, sujudnya itu harus amat sangat diperhatikan. Ya karena ini nih dua posisi ini, ruku dan sujud ini menunjukkan seseorang merendah di hadapan Allah. Meskipun secara umum nih ya, secara umum kan sholat itu ya, secara umum sholat itu harus nampak gitulahnya, harus nampak.
dikerjakan secara serius. Jangan, kalau saya suka mengatakan begini, jangan seperti sholatnya anak-anak. Coba lihat angkat tangannya, gerakannya, posisinya, bahkan bacaannya. Jadi kalau ini, saya masih ingat ada kejadian ini anak-anak, ya anak-anak di madrasah gitunya. Anak-anak di madrasah, anak SD gitu. Anak kelas 1, kelas 2. Setelah beres belajar, kemudian sholat berjamaah, sholat isya gitu ya, sholat isya berjamaah. Nah, setelah ketika imam membaca gitu, ini sholat isya, imamnya membaca, makmumnya bukan hanya anak-anak, makmumnya orang tua juga ada. Hanya ini berjamaah saat itu banyak itu anak-anak dari madrasah. Nah, ketika berjamaah sholat isya, kemudian dia ada suara tokek, mungkin di sekitar tempat itu ada tokek, karena anak-anak begitu sambil baca berdiri dia menirukan suara tokek. Itu bacaan sholat. Bacaan sholat itu gitu, tokek. Itulah anak-anak artinya gitu kan. Ya artinya ini ya gitulah. Kalau secara keseluruhan sholat itu, amalan sholat itu jelas amal yang amal soleh yang terbesar, yang pokok, yang terpenting gitulah. Itu sholat itu, selama manusia hidup di dunia, amal terpenting, amal pokoknya itu adalah sholat. Artinya ini harus dikerjakan paling gitulah ya, ekstra serius, ekstra bersungguh-sungguh. Nah, di mana kan sholat itu terdiri dari berposisi, gerakan, bacaan. Nah, ini semuanya nih, ini dari sininya, dari judul seperti ini. Bab tumaninah ketika bangkit dari ruku. Artinya kan waktu bergeraknya saja nih yang dibahas oleh Imam Bukhari, waktu bergerak bangkit. Babul itma'ninati hina yarfa'u ra'sahu minar ruku. Bab tumaninah, apa sebetulnya tumaninah artinya? Serius lah itulahnya bab. Kayak saya tumaninah lah. Jadi makanya gitu kan, ini hanya sekitar ini saja Imam Bukhari ini beliau memunculkan masalahnya. Padahal secara keseluruhan sama posisinya. Lakukanlah dengan tumaninah, gerakannya gitu kan. Lakukanlah dengan tumaninah. Bacaannya kan, bacaannya juga harus tumaninah. Secara keseluruhan sholat itu harus tumaninah. Apalagi di bab sebelumnya kan ada 3 sebetulnya ya. Ada i'tidal. Kalau i'tidal itu harus pas itu dengan sholat yang i'tidal itunya. Yaitu ya di mana sholat gerakannya, posisinya itu pas sebagaimana mestinya. Yang disebut sebagaimana mestinya itu adalah, yaitulah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah i'tidal, di semua posisinya, gerakannya harus i'tidal. Kalau dalam bahasa kita itu yang pas, yang sesuai dengan kemestiannya. Nah, kemestiannya itu yang mana? Yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di mana saya pernah juga kan ini karena karena amat sangat penting nih. Iya, kembali kan ke hadis yang ini, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian. Bukan hanya diperintah mengerjakan, tapi kerjakanlah sholat itu oleh kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat itu. Kalau Abu Hurairah kan dia sampai mengatakan, akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah. Itu bukan hanya Abu Hurairah, seharusnya setiap orang Islam harus mengatakan demikian. Nah, jadi dalam sholat itu nyaman, iya harus nyaman. Mengerjakan sholat harus nyaman sebetulnya ya. Di antaranya kan yang bisa mengganggu kenyamanan itu harus
singkirkan sebelum sholat. Apa yang sekiranya bisa mengganggu lah gitunya kenyamanan, ketenangan sholat, ya coba singkirkan. Contohnya kan Rasulullah SAW pernah terganggu oleh sebuah tirai yang bergambar. Sebelumnya tidak ngeh, kemudian gitulahnya. Ternyata sepanjang sholat, aduh ternyata ini gambarnya mengganggu. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada Aisyah, ini singkirkan ini tirainya, ganti. Jadi ada 3 unsur sebutlahnya, ada 3 unsur sebutannya mungkin apabila mengerjakan sholat itu, 1 i'tidal. Yang makna i'tidal itu adalah ya harus yang pas itu, yang nggak boleh tidak sesuai. Misalnya kalau angkat tangan di dalam sholat itu seperti apa? Nggak pokoknya ngangkat peti handap kaluhur lah. Seolah-olah kan demikian. Karena tangan itu kan waktu mulai berdiri sholat kan tangan di bawah, tangan dibiarkan gitu seadanya gitunya. Kemudian kan ketika takbiratul ihram itu kan mengangkat tangan disebutnya. Takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar memulai sholat disertai angkat tangan. Coba angkat tangan seperti apa? Apakah asal dihadap kaluhur ya angkat pak? Apa mau demikian? Sehingga ya beragam lah. Ada yang hanya segini. Ada yang wah ala anak-anak. Itu tidak i'tidal, berarti kalau i'tidal itu yang pasnya seperti apa? Ya lihatlah bagaimana Rasulullah SAW melakukannya, karena Rasulullah memerintahkan kita mengerjakan sholat itu sebagaimana kalian tahu, ya gitu ya, seperti kalian tahu bagaimana cara aku mengerjakannya. Itu 1 i'tidal, 2 sempurna. Kemarinnya bab ruku, apalagi nih ya bab ruku dan sujud ini yang disebut sempurna itu sangat juga ditekankan. I'tidal, sempurna, tumaninah. Ini sebetulnya kan bukan hanya pada waktu ruku dan sujud, di semua posisi, di semua gerakan. Lakukanlah gerakan itu dengan sempurna. Lakukanlah dengan tumaninah, lakukanlah dengan i'tidal. Benar, itu semuanya harus ada. Ya i'tidal sebutannya sempurna, tumaninah. Nah kembali nih ke babnya sekarang ya, ini membohori sampai memunculkan di judul seperti ini ya. Babul itma'ninati hina yarfa'u ra'sahu minar ruku. Padahal yang dibahas adalah bangkit gitu, bangkit dari ruku. Setelah selesai ruku kemudian ya bangkitlah, karena memang rangkaiannya gitu, rangkaian amalannya, rangkaian pekerjaannya setelah ruku itu adalah bangkit, berdiri. Ini yang disebut dengan berdiri i'tidal, itu yang tadinya yaitu membaca Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini khusus nih membahas bergeraknya. Bab tumaninah ketika bangkit dari ruku. Ini mungkin juga pernahnya saya sampaikan ini nih. Di lapangan badminton sih kejadiannya. Di lapang badminton gitu. Ya di situ ada musolanya gitu. Tapi musolanya itu juga tidak khusus di ruangan. Di pinggir lapang saja ada di itulah ini kondisinya demikian. Nah pada satu waktu gitu ya. Ini ada yang main badminton ini sudah selesai, berarti kan giliran yang lainnya. Nah ternyata kan yang mendapat bagian giliran berikutnya itu sedang sholat asar. Karena takut diserobot itu karena dia sedang sholat. Wah sholat nanyan. Dia dangan itu mah ekspres sama. Sampai ini saya ingat ini ya. Bangkit dari ruku itu belum juga badannya tegak, dia sudah turun untuk sujud. Entah apa yang dibaca jadinya dalam pikiran saya melihat orang yang sholat seperti itu bangkit dari ruku badannya saja belum tegak. Ini jauh lah berartinya dari kata
i'tidal, dari kata sempurna gitu kan yang dilakukannya, dari kata tumaninah, wah nggak ada sama sekali. Bangkit dari ruku kan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Untuk orang yang sholat sendiri kan, atau seorang imam, bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangan. Turunkan dulu tangannya, baru mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Kan gitu tumaninah nama berdanya seorang yang salat sendirian atau sebagai imam. Nah ini karena takut giliran main itu badmintonnya diserobot orang, maka ketika bangkit dari ruku itu belum juga badannya tegak, apalagi jauh dari yang barusan. Makanya ya tidak tumaninah sempurna, badannya belum tegak, baru sekitar 50 derajat kalau ini asalnya ruku dengan ini kan 90 derajat, baru bangkit sekitar 50 derajat sudah turun lagi dengan kebayang angkat tangannya seperti apa. Allahu Akbar. Kan ini sambil bergerak semuanya, berarti sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu Allahu Akbar. Kejadian yang demikian. Nah ini nih Imam Bukhari-nya gerakannya saja bangkit dari ruku saja gitu. Ini oleh Imam Bukhari yang seperti ini dibahas, dimunculkan masalahnya. Kalau sholat Ustadz tadi, Ustadz sih Ustadz tadi bagian lah jeung Ustadz digulur gitu nanti jauh dari kata tadi tanya tidak sempurna tumanina, belum lagi lah sholat di lapangan badminton tuh bajunya baju bekas badminton, sarungna saya geus baru naga adalah geus galing ya sarung teh sarung nu dipake kudu kesangan teh atuh nyawa itu sangeunahna nepi kana bitis jeung sarung geus galing jeung geus bau jeung bajuna ge kesang urut badminton. Nah itulah perlakuan salat itu diberlakukan demikian, dan salatnya ternyata karena takut gitu kan giliran main badmintonnya diserobot orang, nah maka itu salah satu ya, kebetulan babnya yang ini, yang lainnya juga amburadul lah salatnya pokoknya. Bangkit dari rukunya diantaranya sami Allah. Saya nggak kebayang bagaimana cara dia membacanya gitu kan, karena kan ada bacaan-bacaan kan di dalam salat itu. Kalau dengan gerakan yang seperti itu belum tegak, dia itu sudah turun lagi. Yang lainnya juga sama, ngeruku begitu nempel gitu dahinya di di tempat sujud sudah bangkit lagi. Nyaan si atas si eta giliran badminton si serobot batur nepi ka kitu salatna tah. Ya entah apa yang dibaca, kalau dahinya baru nempel sudah bangkit lagi. Atuh beureun kakarge kitu belum subhana rabbiyal a'la. Berapa detik sih? Kalau ini baru nempel sudah. Kemudian duduk di antara dua sujudnya ini juga baru tegak sudah gitu lagi. Itu macan naon salat itu. Aslin kejadian di lapangan badminton gitu. Demikian gitu teh. Deket bae lah dari eta mah ustad eta mah kitu lah pokokna mah. Hadisnya belum ke hadisnya judul tambahan. Nah, itu judul pokok, di mana judulnya itu redaksinya Imam Bukhari sendiri yang memuatnya. Bab tumaninah ketika bergerak bangkit dari ruku. Itu kan judulnya demikian ya. Kemudian judul tambahan. Waqala Abu Humaidin rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wastawa hatta yauda kullu faqorin makanah. Nah ini tadi nih Ustadz ya Ustadz tadi ini tidak memenuhi ini nih. Ini judul tambahan nih, belum hadisnya. Abu Humaid berkata, waqala Abu Humaidin, ya Abu Humaid berkata, rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku.
wastawa dan berdiri tegak itu harus ada gitu tah eta teh bangkit dari ruku itu harus sampai ya berdiri dengan tegak karena ini salah satu posisi di dalam sholat. Nah kalau yang tadi berarti bangkit dari ruku badannya belum tegak sudah turun lagi untuk menuju sujud berarti hilang satu posisi. Karena berdiri di dalam sholat itu kan ada dua. Satu berdiri qiyam disebutnya yaitu berdiri ketika membaca Fatihah dan surat. Satu lagi berdiri setelah bangkit dari ruku namanya berdiri i'tidal. Nah kalau yang tadi berarti tidak i'tidal. Hilang satu posisi, tidak terpenuhi satu posisi karena bangkit dari ruku belum sampai badannya itu berdiri tegak dia sudah turun untuk menuju sujud kehilangan satu i'tidal satu posisi berarti di dalam sujud di dalam sholatnya. Abu Humaid berkata Nabi SAW bangkit dari ruku wastawa dan beliau berdiri tegak. Nabi SAW bangkit dari ruku dan beliau berdiri tegak. Nih setelah bangkit dari ruku itu beliau berdiri tegak. Hatta yauda kullu fakorin makanahu hingga semua tulang belulang kembali ke posisi asalnya. Sehingga ya posisi semua tulang belulang gitunya kembali ke posisi asalnya. Pada waktu berdiri itu semua asalnya kan berubah dari waktu ruku ini kan dari ruku ya. Waktu ruku berarti kan posisi tulang kan banyak yang berubah dari posisi asal karena posisi asal kan berdiri. Memulai sholat itu kan dengan berdiri. Nah ketika bangkit dari ruku berdiri dengan tegak hingga semua tulang kembali ke keadaan semula seperti ketika berdiri memulai sholat. Bangkit dari ruku kemudian berdiri seperti apa? Seperti berdiri yang awal. Seperti berdiri, makanya di sini Abu Humaid mengatakan hatta yauda kullu fakorin makanahu hingga semua tulang belulang kembali ke tempat asalnya. Karena waktu ruku itu berarti kan diubah posisinya kan menjadi ruku. Setelah bangkit dari ruku, beliau berdiri dengan tegak hingga semua tulang itu kembali ke posisi semula, kembali ke tempat asalnya. Hadisnya sekarang nih. Hadis yang pertama. Ini ada 3 nih hadisnya, tapi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu sulit juga nih karena hadisnya jelas mengarah. Hadis-hadisnya ini jelas mengarah ke sana, yaitu mengarah kepada apa yang dijadikan judul tadinya, mengarah ke seperti judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari yaitu bab tumanninah, itunya ketika bangkit dari ruku. Nah, hadis yang pertama an sabitin qala kana Anasun yan'atu lana sholatan nabi sallallahu alaihi wasallama fakana yusalli fa iza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qoma hatta naqula qad nasiya. Dari Sabit ia berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menerangkan sifat sholat Nabi kepada kami. Sabitnya namanya nih, tabi'in. Sabit berkata, Anas bin Malik, ya semoga Allah meridhoinya, pernah menerangkan sifat sholat Nabi kepada kami. Menerangkan kaifiat, berartinya Anas bin Malik pernah menerangkan kaifiat sholat Nabi SAW. Fakana yusolli, Anas bin Malik
Anas bin Malik praktek. Fakana yusolli, kata sabitnya Anas bin Malik menerangkan gitulah. Anas bin Malik menerangkan sifat sholat Nabi kepada kami. Fakana yusolli, saat itu dia mengerjakan sholat. Anas bin Malik mempraktekkan sholat. Fa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, apabila, nah bagian ininya tentunya yang diambil oleh Imam Bukhari. Kalau mempraktekkan sholat berarti panjang sholatnya kan. Kalau menerangkan mempraktekkan sholat 2 rakaat saja kan panjang, mulai dari takbir, iftitah, ta'awudz gitu ya. Nah tentu bagian ininya saja nih yang diambil oleh Imam Bukhari. Saat itu Anas bin Malik mengerjakan, mempraktekkan gitu ya. Anas bin Malik menerangkan sifat sholat Nabi dengan cara demikian. Beliau Anas bin Malik nih mempraktekkan, mengerjakan sholat. Fa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, apabila ia bangkit dari ruku, qoma, ia berdiri, hatta naqula qad nasiya, hingga kami mengatakan apa Anas bin Malik ini sudah lupa. Itu di redaksi hadisnya demikian ya. Ini terkait Anas bin Malik nih ya. Anas bin Malik itu sahabat yang usianya paling panjang. Ya, Anas bin Maliknya yang sahabat yang usianya paling panjang. Sedikit lah ini karena di sini Anas bin Malik ini seperti yang lupa. Memang Anas bin Malik itu di akhir-akhir setelah sangat tuanya, karena kan umurnya paling panjang. Nah setelah sangat tua masih banyak tabiin yang datang kepada Anas bin Malik untuk mencari hadis. Di antaranya nih tentang ini hadisnya dari Anas bin Malik nih. Di antaranya hadis tentang apakah Bismillahirrohmanirrohim? Apakah Bismillahirrohmanirrohim? Pada waktu membaca Fatihah yang jahar, Bismillahnya itu jahar? Tidak, itunya jahar, Bismillahnya jahar nggak? Di antara hadisnya ini melalui Anas bin Malik. Anas bin Malik menjawab, wah aku sudah lupa. Nah, Anas bin Malik menjawab demikiannya. Rasulullah itu menjaharkan bacaan Bismillahnya enggak? Jahar atau sirri itu bacaan Bismillahnya. Di antaranya di dalam hadis yang menerangkan masalah tersebut, Anas bin Malik menerangkan, aku sudah lupa. Nah di sini nih Anas bin Malik itu sabit mengatakan ketika ini berarti kalau sabit menerangkan apa yang dipraktekkan, apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik ya. Di mana Anas bin Malik kan saat itu bermaksud mempraktekkan sholat Rasulullah SAW. Tapi Anas bin Maliknya seperti ini di sini nih. Fa iza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qoma. Ini Anas bin Malik demikian. Ketika bangkit dari ruku, ia berdiri. Hatta nakula qad nasiya, hingga kami mengatakan ini Anas bin Malik ini apa sudah lupa. Nah, ternyata bangkit dari ruku kemudian berdiri i'tidal lama sampai kami mengatakan Anas bin Malik itu pohon kita panitia kan ngajarkan sholat ini kan sedang mengajarkan sholat, dia malah berdiri lama. Kalau dalam posisi i'tidal mau berdiri lama, kira-kira yang dibaca apa? Kalau berdiri lama gitu, kira-kira yang dibaca apa? Yang dibacakan cuma 2 tadi. Allahumma rabbana lakal hamdu. Kemudian tambahannya, dan tambahannya juga tidak ada yang panjang. Ya tambahannya kan tidak ada yang panjang kan? Kalau tadi kan dibaca hadisnya. Setelah membaca Allahumma rabbana lakal hamdu, ada yang menambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kan enggak lama kan? Membaca Allahumma rabbana lakal hamdu ditambah dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, kalau di sini Sabit mengatakan Anas bin Malik bangkit dari ruku hingga beliau berdiri. Hingga Anas bin Malik itu bangkit dari ruku, berdiri
hatta naqula qad nasiya, hingga kami mengira Anas bin Malik itu sudah lupa. Apanya sih yang lupa? Ini berdiri lama. Ya berdiri ini tidak lama itu Anas bin Malik di sininya, sampai ini Sabit nih mengatakan bahwa Anas bin Malik itu hingga kami mengatakan bahwa Anas bin Malik sudah lupa. Tapi bagian ininya ya, iza rafa'a ra'sahu minar ruku, apabila bangkit dari ruku. Bab sekarang yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari adalah tumaninah. Apabila bergerak bangkit dari ruku, berarti kan lakukanlah gerakan itu dengan tumaninah. Kembali hanya ke, karena bukan hanya soal gerakannya. Jadi lakukanlah, kalau gerakannya berartinya lakukanlah gerakan di dalam sholat itu dengan tenang gitunya. Lakukan gerakannya itu dengan tenang. Kerjakan dengan nyaman. Ya, kerjakan sholat itu dengan nyaman. Makanya nanti itu di bab kedua hadis kedua nih yang menunjukkan demikian. Jangan sekali-kali sholat tergesa-gesa seperti Ustadz tadi. Seperti yang tadi akibatnya. Bangkit dari ruku, dilakukan gerakannya dengan sangat cepat, bahkan belum sampai berdiri tegak dia sudah turun menuju sujud. Padahal itu kan kehilangan satu posisi, tidak i'tidal berarti orang ini. Salatnya tidak ada posisi i'tidal. Nah, seperti itulah gitu kan kalau salat itu dikerjakan dengan cepat. Ini agak melebar dulu ya. Jadi kan makanya berarti kan jadikanlah sholat itu amalan nomor 1. Kan menu sejen malah gitu. Artinya alokasikan waktu yang cukup gitu untuk sholat. Jangan mengalokasikan waktu yang sangat sedikit sehingga terasa terburu-buru. Karena memang jatah waktunya sangat sedikit. Karena kan mau segera ini, mau segera itu. Jadi sholatnya itu pasti gak bener gitu kan. Sholatnya ini pasti gak bener. Nah orang yang seperti ini, ya itu banyak nih kenyataannya. Karena kan ya tidak menjadikan sholat itu sebagai amal utama. Tidak menjadikan sholat itu sebagai amal utama. Padahal kan kalau orang mengerjakan apapun ya silakan kerjakan, tapi kan harus ingat waktu. Ya harus ingat waktu, mestinya kan sekian menit lah gitunya bagusnya sebelum sampai waktu sholat sudah hentikan dulu kerjaannya, alokasikan waktu secukupnya untuk sholat. Jangan tergesa-gesa, dimana kan mengerjakan secara ibadah dalam arti seluruhnya. Mengerjakan ibadah secara tergesa-gesa itu kan maunya setan, itu kan bisikan setan. Setelah jurus pertamanya gagal, setan ini kan memasukkan bisikan ke dalam hati manusia. Udah jangan kerjakan amal soleh lah, buat apa? Ternyata orangnya kan saya harus beramal soleh. Cek setan tehnya sok atuh engkewe lah. Ya engke memang kita orang hirup keneh itu nggak sih salah ngobrol orang tinjau setan deh. Memang kita orang hirup keneh walaupun keburu maut. Sok atuh hari rek dipegawe ayeuna mah tapi buru-buru kan mau ini mau itu eta bisikan setan eta. Karena biar bagaimanapun setan itu akan berusaha untuk menghalangi manusia beramal soleh. Setan akan berusaha menghalangi manusia untuk bukan menghalangi, pokoknya setan berusaha mencelakakan manusia meskipun kaitannya dengan amal soleh. Bagaimana supaya celaka? Padahal dengan amal soleh ya. Bagaimana nih supaya celaka? Oh ada ternyata setan kan punya
triknya, punya cara-caranya, punya jurusnya. Bagaimana mencelakakan manusia padahal kaitannya dengan amal soleh. Mestinya kalau dengan amal soleh kan manusia ini kan selamat. Manusia ini kan masuk surga gitu kan karena beramal soleh. Nah oleh setan ternyata di antara atau jurus ketiga dari setan setelah dua jurus sebelumnya manusianya tidak mempan, masuk jurus yang ketiga yaitu kerjakan, buru-buru kerjakanlah dengan cepat gitunya, karena kan mau ini kan mau itu, kan acara itu harus segera dikerjakan, nah dan sebagainya. Kenyataannya banyak, karena maka dianggap kritik boleh lah gitunya, ini realitanya demikian. Banyak orang yang buru-buru ingin buru-buru itu mengerjakan sholat nanti. Ayo buru-buru kamar mat. Itu asa. Tak imam dia bakat kurusut kamar mat. Ingin buru-buru itu memulai mengerjakan sholat. Dan ketika sholatnya pun sangat terasanya tergesa-gesa nampak lah gitu kan tadi dari gerakannya kan dari bacaannya sangat nampak nih ini sholat yang tergesa-gesa. Terus setelah beres apa? Suga teh bener aya penting ngobrol. Hari tadi kita beres sholat teh suga teh nya aya penting gitu teh ngobrol. Padahal tadi itunya hari tadi buru-buru seperti seolah-olah ada apa yang gitunya yang acara besar, acara penting gitu. Ternyata buru-buru teh yang buru-buru lepas beban eta mah karena sholat baginya itu terasa beban. Gitu bagus sudah mengerjakan sholat biasa plong gitu. Setelah itu bebas mau apapun. Jauh nih dari Imam Bukhari sajanya soal bergerak bangkit dari ruku saja dibahas khusus oleh Imam Al-Bukhari. Nih judulnya kan demikian ya bab sekarang. Babul itma'ninati hina yarfa'u ra'sahu minar ruku. Khususnya bab tumaninah ketika bangkit dari ruku. Nah, makanya itu kan gerakan lah, khususnya gerakan di dalam sholat itu lakukanlah dengan tenang, lakukanlah dengan nyaman. Enak kan bisa seperti ini kan harus sholat yang nyalse kurang temanya jadi harus nyalse. Kalau mengerjakan sesuatu dengan tenang dengan nyalse berarti waktu kan harus cukup. Kalau waktunya sedikit pastilah tergesa-gesa, pastilah digeber, pasti sholatnya digeber. Nah ini yang kedua nih hadisnya, ini yang menunjukkan demikian ya, yang menunjukkan demikian benar gitu bahwa mengerjakan sholat itu harus dengan waktu yang cukup. Yang lain kan lah gitu pekerjaan amalan. Aktivitas gitunya yang lain itu ya nantilah setelah sholat. Padahal kan kalau demikian ini ada hadisnya kan, sebetulnya ada hadisnya. Apabila manusia itu mengutamakan ibadah kepada Allah maka Allah akan muncul urang mah Allah akan menolong, membantu sehingga orang ini tidak merasa lubium nih asa ya acan itu acan ku mau tentu rengat sirah lantaran rasa ya acan itu acan. Enggak akan ada yang seperti itu. Utamakan gitunya, utamakan beribadah kepada Allah, maka Allah akan menolong, membantu, menjamin segala kaburu gitulah sok segala kaburu sebenarnya mah. Allah turun tangan, Allah campur tangan gitulah sebut nanti. Utamakan beribadah kepada Allah. Jangan sampai malah sholat yang jadi korban. Sholat dilakukan secara tergesa-gesa karena merasa, karena kan buru-buru atau karena kan mau ini, mau itu, yang ini belum, yang itu belum, yang ini bagaimana? Mal angeus teteh jeung mal bener, mal baleg. Kenapa? Kalau sholatnya benar, yang lainnya benar nggak? Dijamin moal gitu kan. Lamun sholatnya tuh benar, apa yang lainnya benar? Nggak akan ada.
Kan ada hadisnya kan yang ada yang ini umum, makanya hadis ini Jawamiul Kalim lega ya maknana kan. Amal pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya beres, maka yang lainnya kan itu hadis teh. Saya kira kan maknanya mun hayang beres sholat. Nah beresan bergerak lokomotifnya, berarti lokomotifnya, pemimpin amalnya beresan dan saja meluturkan. Yang lain pasti akan mengikuti beres. Iya jadi asa riweuh, asa sibuk, asa rengat sirah teh dan nu ieu acan, nu itu teu kaburu, nu itu kumaha, nu ieu kumaha. Kalau gitu memperlakukan sholatnya dengan demikian, mamat kamar buru-buru, Persib ya, kalau gitu panjang Persib di pabolit nanti. Persib ya, buru-buru lah sholatnya, wiridnya, napi karawatib nama henteu lantaran pertandingan bolanya sudah dimulai. Aduh jauhnya tinu kararieu mah nya. Mun aya membohori ningali kumaha sih kana kira-kira teh. Mau di membohori ningali gitu teh jelema nu salatna siga kitu. Ini dari hadis yang kedua. Anil Barra'i radhiyallahu anhu qala kana ruku'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa idza rafa'a minar ruku'i wa baina sajdataini qariban minas sawa'i. Nah ini nih seperti ininya dari Al-Barra bin Azib semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ini yang tadi ini penjelasannya bahwa harus cukup waktunya, jangan ada tergesa-gesa, itulah demikiannya. Ini Al-Barra bin Azib menerangkan demikian nih. Karena ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu. Ruku Nabi itunya ini ruku Nabi itu juga sujudnya. Kemudian apabila bangkit dari wa iza rafa'a minar ruku, apabila bangkit dari ruku, wa baina sajdataini dan duduk di antara dua sujudnya, baina sajdataini dua sujudnya, apabila duduk di antara dua sujud, qoriban minas sawa'i. Nah itu kalau apa namanya, kalau diperhatikan itu kurang lebih durasinya sama. Ruku beliau, sujud beliau, kemudian bangkit dari rukunya yaitu ketika i'tidal dan duduk di antara dua sujud, itu kurang lebih durasinya gitunya, waktunya kurang lebih sama. Ini lebih ke arah ya sih berarti sholat nanti. Artinya masing-masing ya. Untuk masing-masing ini ya ada memang waktunya. Jadi untuk ruku mau sepuasnya ruku boleh silahkan. Sediakan waktunya. Karena kan bacaan pada waktu ruku kan bebas. Tidak ada batasan berapa kali sih waktu ruku membaca, bebas silahkan. Mau sekali, dua kali, tiga kali. Ya Anas bin Malik kan menyebut kurang lebih 10 kali. Bukan terdengar. Tapi aku perkirakan dari lamanya sujud, aku perkirakan 10 kali kita membaca bacaan sujudnya. Nah kalau mau rukunya mau, karena posisi ruku itu kan posisi kita merendah gitu kan, kita merendahkan kepada Allah, coba rasakan. Kudu beri karasa berenang sambil kita membaca. Misalnya subhanakallahumma, kita ini menyampaikan maha suci Engkau. Ya Allah, wahai Tuhan kami. Wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma gfirli, ampunilah aku sok gerak tetep. Kita menunduk bacaannya seperti itu di hadapan Allah sekali kurang maca eta teh. Tegenya itu kalau terasa gitunya yang dibaca itu apa, sekali dua kali lebih nikmat yang kedua kalinya kita membaca demikian. Lamun jeung hate gitu sebenarnya kalau kita membaca demikian itu betul-betul kita ini menyadari, memahami, kita mengucapkan Maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, dengan memujimu ampunilah aku. Sok rasa kalimat kurang, ingin banyak kita mengatakan demikian kepada Allah.
ingin ulangi lagi. Nah ini harus ada waktu yang cukup kan. Nah kalau yang tadi itu jidat adalah baru aja nempel. Terus cengkat deh, itu macam naon itu. Mana ada sholat seperti, nggak ada tumanina, nggak ada tidak dilakukan dengan tenang. Apa sholatnya nyaman? Nggak nyaman karena perasaannya sudah ingin segera selesai. Tadi ingin buru-buru badminton. Tadi ini yang di lapangan badminton yang sholatnya nyaman, sholatnya nggak ada perasaan nyaman. Enak sholatnya, itu enak nggak mengerjakan sholatnya? Boro-boro. Nggak ada rasa enak, nggak ada rasa nyaman. Nah kalau untuk demikian makanya harus sediakan, alokasikan waktu yang cukup, bahkan lebih gitulahnya, waktu yang lebih. Kan banyak kerjaan, emang siapa yang gak punya pekerjaan? Gitu kan semuanya, semua orang juga punya pekerjaan. Setelah beres sholat terus apa? Ngobrol, ya itu kan kerjaannya. Ngobrol. Setelah beres sholat kemudian ngagoledah, berbaring. Ya itulah pekerjaan yang dilakukan setelah sholat. Tanuk itu mah apapun sebetulnya. Ya intinya lah, kalau ini supaya tercapai gitunya, ketika sholat itu dilakukan dengan nyaman, dilakukan dengan tenang, unsur-unsur tadi tidak sempurna tumaninahnya. Ini diantaranya menurut hadis yang kedua nih maksudnya. Alokasikan waktu yang cukup. Jangan kerjakan ruku dengan tergesa-gesa. Jangan lakukan i'tidalnya dengan tergesa-gesa. Duduk di antara dua sujudnya, baru ini akan bisa apa yang disebut di sini nih ya, bab tumaninah ketika bangkit dari ruku di sini disebutnya ya. Padahal semuanya juga sama. Semua gerakan, semua posisi harus dilakukan dengan i'tidal, sempurna dan tumaninah.